Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Hanafi dengan NIM 1906020002. Di sini saya akan menjelaskan prediksi secara manual menggunakan metode decision tree. Nah, sebelumnya saya telah memiliki dataset yang telah saya ambil dari alamat ini. Nah, kemudian saya mengambil 10 data plus dan 10 data minus. Ambil 10 data plus dan 10 data minus. Nah, kemudian saya juga mengambil 2 data uji, yaitu 1 data plus dan 1 data minus. Kemudian saya akan melakukan node pertama dengan cara saya berikan suatu contoh. Di dalam A1 memiliki 2 data, yaitu data A dan data B. Dengan jumlah total keseluruhan dari A1 yaitu 20. Jumlah keseluruhannya 20 dan memiliki nilai plus sebanyak 10. Memiliki nilai plus sebanyak 10 dan nilai kelas minus sebanyak 10. Nah, setelah itu kita mencari entropi. Entropi ini didapatkan dari jumlah keseluruhan dari data plus ditambah dengan jumlah keseluruhan dari A1, kemudian dikali dengan logaritma jumlah keseluruhan plus dibagi dengan jumlah keseluruhan antara plus dan minus, kemudian gen logaritmanya, yaitu 2. Kemudian ditambah dengan jumlah keseluruhan data minus dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data plus dan minus dikali dengan logaritma data keseluruhan minus, kemudian dibagi dengan data keseluruhan data plus dan minus yaitu 20, kemudian gen logaritmanya 2. Nah, di sini mendapatkan nilai 1. Begitu pula dengan A dan B. Jumlah A secara keseluruhan adalah 6, kemudian data plusnya yaitu 3, kemudian data minus yaitu 3. Nah, setelah itu kita cari entropinya. Entropinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu rumusnya juga sama. Jadi data keseluruhan plus dibagi dengan data keseluruhan antara plus dan minus. Kemudian dikali dengan logaritma number, yaitu logaritma yang kita akan cari itu apa? Logaritmanya yang mana? Yaitu data keseluruhan dari data plus A, kemudian data keseluruhan dari A, kemudian gen logaritmanya yaitu 2. Kemudian ditambah dengan data keseluruhan dari data minus dibagi dengan data keseluruhan, kemudian dikali dengan logaritma. Logaritma dari data yang kita akan cari, logaritma yang akan kita cari, yaitu data keseluruhan dari nilai minus A, kemudian dibagi dengan data keseluruhan dengan gennya, gen logaritmanya 2. Maka didapatkan nilai 1. Nah, setelah kita dapatkan entropi dari masing-masing A dan B, kemudian kita dapat mencari gen. Gen didapatkan dengan cara entropi dikurangi dengan entropi keseluruhan dikurangi dengan jumlah A yaitu 6 dibagi dengan 20. 20 yaitu jumlah keseluruhan antara A dan B. Kemudian dikali dengan H, kemudian dikali dengan entropi dari nilai A. Kemudian ditambah dengan jumlah keseluruhan B yaitu 14 dibagi dengan jumlah keseluruhan A dan B dikali dengan entropi B. Nah, sehingga mendapatkan nilai 1 atau 0. Maksud saya 0. Nah, setelah itu mencari masing-masing entropi dari
node pertama, yaitu masing-masing entropi A4 sama dengan U, A4 dengan Y, sampai dengan A13G dan A13S. Setelah mendapatkan nilai entropinya, kita dapat menghitung gennya. Dari seluruh gen yang telah kita miliki, kemudian mencari nilai gen yang paling besar. Di sini dari node pertama, gen yang paling besar dari data saya yaitu A10. Sehingga selanjutnya sebagai acuan kita mencari A10. Nah, A10 kita memiliki A10 sama dengan T dan A10 sama dengan F. A10 dari acuan A, dari acuan data yang pertama. A10 memiliki nilai T dan F. Nah, kita mencari nilai node kedua dengan cara yang sama. Kita cari dulu entropinya, kemudian kita bisa mendapatkan gen. Nah, di node kedua ini, nilai gen yang paling tertinggi adalah A12. Maka kita akan meneruskan node ketiga untuk mencari A12T dan A12F. Nah, namun, A10 sama dengan F tidak memiliki nilai sama sekali. Sehingga telah kita temukan bahwa daunnya yaitu minus. Maka kita dapat membuat kerangka atau pohon decision tree dari A10F sama dengan minus. A10F sama dengan minus. Karena nilai A10F hanya terdapat di kelas minus. Nah, kita telah temukan daunnya. Maka kerangkanya seperti ini. Jadi A10F sama dengan minus. Nah, kita dapat mencari A12 karena A12 ini memiliki gen yang paling tertinggi. Jadi A10 sama dengan T, kemudian ke arah cabang A12. Nah, di A12 memiliki dua nilai, yaitu T dan F. Nah, A12T setelah dicari tidak memiliki gen atau gennya memiliki 0. Maka maka A12 sama dengan T adalah plus. A12 sama dengan T adalah plus. Telah kita temukan daunnya dan dapat ditulis kerangkanya seperti ini. Jadi A10 sama dengan T, kemudian memiliki cabang A12, A12 memiliki cabang T dan F, kemudian A12 sama dengan T menghasilkan nilai plus. Daunnya adalah plus. Nah, di A12 sama dengan F memiliki, setelah dihitung entropi dan gennya, memiliki nilai gen tertinggi di A9. A9. Nah, di A9 didapatkan, kita dapat melanjutkan node ke-4. Di node ke-4 ini, A9 sama dengan T, jadi A9 setelah diambil dari data A12 sama dengan F. Jadi A9 yang di dalam A12 sama dengan F, hanya terdapat data seperti ini. Jadi A12 di dalam A12F. A9 di dalam A12F. Jadi hanya diambil A9 di dalam A12F. Maka data yang kita ambil dua, data kedua, data keempat, data ke-7, data ke-8, data ke-9, dan data ke-16 dan data ke-19. Di dalam data ini, kita dapat melanjutkan node ke-4. Nah, dikarenakan A9 hanya memiliki satu data, yaitu T,
maka yang kita hitung adalah T-nya saja. Jadi kita cari entropinya dari A4, A5, A5, A7, dan A13. A1. Jadi A4, A1, A5, A7, dan A13. Kemudian dicari entropinya dengan rumus yang sama. Nah, setelah dicari entropi, kita dapat mencari gen. Nah, dari gen keseluruhan A4, A1, A5, A7, dan A13, gen yang paling terbesar adalah A4 dan A5. Dan memiliki nilai yang sama. Maka kita cari kedua-duanya. Nah, dikarenakan A9 sama dengan T, memiliki dua nilai yang sama, maka memiliki dua cabang, yaitu cabang A4 dan cabang A5. Kemudian kita ambil data A5 dan maksud saya A4 dan A5 diambil dari data A9T. Nah, kita cari keseluruhannya. Kemudian terdapat data sebagai berikut ini. Nah, di data ke-19 data A4T, A4Y dan A5P memiliki kelas yang sama dan terdapat di data yang sama, yaitu data ke-19 pula, dan di kelas minus. Maka kita telah menemukan daun atau ujung dari A4 sama dengan Y dan A5 sama dengan P. Jadi kita dapat menggambarkan decision tree-nya sebagai berikut, yaitu A4 sama dengan Y memiliki nilai minus. Kemudian A5 sama dengan P memiliki nilai minus. Setelah itu kita mencari A4 sama dengan U dan A5 sama dengan G. Di A4 sama dengan U terdapat A5, kemudian A1, A5G dan P, kemudian A1A dan B, A7V dan H, kemudian A13G. Nah, dari masing-masing kelas, masing-masing data memiliki, kita hitung entropinya. Setelah dicari entropinya, kemudian kita dapatkan gen. Nah, gen dari keempat data itu yang paling besar terdapat di A1. Nah, di A1 kita mendapatkan cabang selanjutnya, yaitu A1. Nah, kemudian A5. A5 yang G juga sama, dicari entropinya dahulu, kemudian dicari gennya. Jadi gen yang paling besar dari A5 sama dengan G ini adalah A1. Nah, jadi kita telah menemukan cabang berikutnya, yaitu A1. Nah, setelah kita dapatkan A5 sama dengan G dan A4 sama dengan U, maka kita mencari A1. Jadi sama-sama mencari A1-nya. Nah, daripada terlalu banyak tabel yang saya taruh di sini, maka saya menempatkannya sama-sama, dikarenakan antara A5 sama dengan G dan A4 sama dengan U terdapat di data yang sama, yaitu 2, kemudian maksud saya 4, data ke-4, data ke-7, data ke-2, data ke-8, data ke-9, dan data ke-16. Nah, di node ke-6 ini, kita mencari data A4 sama dengan U dan A5 sama dengan G. Jadi A4 sama dengan U dan A5 sama dengan G memiliki data yang sama. Jadi A1-nya A-nya ada 2, jumlahnya ada 2, dan B-nya jumlahnya ada 4. Maka kita samakan di sini. Jadi A4, A1 sama dengan B memiliki jumlah entropi. Ya, kita tentukan jumlah entropinya dahulu, kemudian kita tentukan gennya. Nah, gen yang paling besar dari A1 sama dengan B, yaitu terdapat di A7.
Maka selanjutnya kita cari cabang dari A7. Nah, dikarenakan nilai A telah ditemukan, yaitu masing-masing nilai A di sini, baik dari A4 maupun A5 sama dengan G, maksud saya A4 sama dengan U dan baik pula dengan A5 sama dengan G, memiliki nilai A1 yang sama, yaitu nilainya plus. Maka dituliskan, maksud saya dibentukkan decision tree-nya seperti berikut. Jadi A1 sama dengan A memiliki nilai plus, ujung daunnya plus. Begitu pula dengan A5 sama dengan A1, A5G, A5 sama dengan G, kemudian cabang A1 sama dengan A memiliki ujung daun yang plus atau nilai plus. Nah, selanjutnya mencari cabang dari A7. Dari A7 memiliki, setelah diambil dari data A1 sama dengan B, jadi yang kita ambil hanya 2, data yang kedua, data yang ke-8, data ke-9, dan data ke-16. Nah, di A7 memiliki 2 data, yaitu V dan H. V telah ditemukan, yaitu kelasnya plus. Maka dapat ditulis di sini, yaitu A7 sama dengan V memiliki ujung daun plus atau nilainya plus. Saya A7 sama dengan H memiliki ujung daun plus. Jadi A7 sama dengan H memiliki nilai plus. Kemudian A7V setelah ditotal entropi baik entropi dan gennya juga memiliki nilai 0. Dikarenakan memiliki nilai 0, maka telah ditemukan ujung daunnya. Jadi ujung daun dari A7 sama dengan V itu terdapat 2, yaitu plus dan minus. Dikarenakan nilai plusnya lebih banyak daripada minus, yaitu nilai plusnya ada 2 dan minusnya ada 1, maka nilai dari A7 sama dengan V yaitu plus. Begitu pula dengan A5 sama dengan G, cabang A1 sama dengan V, cabang A7 sama dengan V, juga memiliki nilai plus. Nah, jadi kita telah menemukan masing-masing nilai dari pohon ini, yaitu plus. Setelah itu, sebelumnya saya telah mencari 2 data tes dari dataset yang telah ada, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi yaitu 1 data plus dan 1 data minus. 1 data plus dan 1 data minus. Nah, data uji ini kita uji melalui decision tree yang ada. Jadi pohon yang ada. Jadi sebelumnya A10-nya. A10-nya T. Nah, apabila A10 sama dengan T, apabila A10 sama dengan T, maka berlanjut ke A12. Maka berlanjut ke A12. Dan apabila A12 sama dengan F, maka berlanjut ke A9. Jadi A10 sama dengan T, kemudian berlanjut ke A12 sama dengan F, berlanjut ke A9 sama dengan T. Nah, selanjutnya nilai kita cari nilai A4-nya atau A5-nya. Di sini A4-nya U dan A5-nya G. Sama-sama memiliki cabang lagi. Jadi apabila melalui cabang A4, maka selanjutnya akan melalui cabang A1 sama A1. Begitu pula dengan A5. Di A5 memiliki cabang A5 sama dengan G. A5 sama dengan G memiliki cabang A1. A5 sama dengan B memiliki cabang A1. Nah, A1
Salah penulisan. Nah, di A1 sama dengan B. Di A1 sama dengan B memiliki cabang A7. Memiliki cabang A7. A1 sama dengan B. Sama dengan A7. A7-nya V. A7-nya sama dengan V. Maka nilainya plus. Nah, maka prediksi dari data yang awal yaitu plus. Begitu pula data yang kedua. Ini juga bisa melalui dari jalur yang A5. Karena memiliki dua jalur yaitu A4 dan A5. A4 sama dengan U dan A5 sama dengan G. A4 sama dengan U dan A5 sama dengan G. Dan apabila melalui A5 sama dengan G, melalui cabang A7. A7 sama dengan, maksud saya A1. A1. A1 sama dengan A1 sama dengan B. Baru melalui A7. A7 sama dengan V. Jadi saya ulangi. Jadi prediksi ini merupakan data tes yang diambil dari dataset yang telah disediakan. Jadi A10 sama dengan T. A10 sama dengan T. A10 sama dengan T berlanjut ke A12. A10 sama dengan T. A10 sama dengan T berlanjut ke A12. Nah, jika A12-nya F, maka berlanjut ke A9. Namun jika A9-nya T, maka berlanjut ke dua cabang, yaitu A4 dan A5. Apabila A4-nya U, maka berlanjut ke A1. A1. Ini dari data A1. Nah, apabila A1-nya B, maka berlanjut ke A7. Berlanjut ke A7. Nah, apabila A7-nya V atau H, maka nilainya plus. Jadi prediksinya plus. Prediksinya plus. Nah, jadi bisa dikatakan perhitungan secara manual melakukan decision tree berhasil atau prediksinya tepat. Kemudian data yang kedua. Nah, data yang kedua memiliki A10 sama dengan F. Dilihat dari decision tree yang telah kita buat, A10 sama dengan F memiliki nilai minus. A10 sama dengan F memiliki nilai minus. Jadi, data kedua memiliki A10 sama dengan F, maka hasil prediksinya adalah minus. Nah, jadi decision tree yang telah dilakukan melalui data training, yaitu 10 data plus dan 10 data minus, kemudian menggunakan data tes minus, itu prediksinya minus. Maka prediksinya minus. Jadi dapat disimpulkan bahwa prediksi yang telah kita buat atau perhitungan yang telah kita buat menggunakan metode decision tree telah tepat. Nah, demikian presentasi dari
metode atau menghitung secara manual menggunakan metode decision tree dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.